Nilai besar yang ada di perbuatan sujud. Nah, ini juga wajib kita ketahui, ya, wajib sangat. Kenapa? Sujud itu memiliki al-kisah mirip dengan sifat zikir, ya, kodratnya zikir. Nah, gitu. Beda dengan ruku. Ruku 3 juga, tapi itu tahmid. Nah, tahmid, ya, tahmid dengan zikir itu beda. Nah, zikir ini adalah yang mensucikan sifatnya. Jadi sujud itu mensucikan hakikat 3 kodrat Allah yang hakikat dalam diri. Nah, sekali lagi saya ulang, mensucikan dan meninggikan derajat. Jadi sehingga yang disampaikan kepada Allah bukan derajat keumatan lagi, tapi sudah mencapai derajat sifat bagi Allah. Makanya dia 3 kali, ya, itu adalah sifat bagi Allah. Yang sifat pertama dikatakan sifatun ala nur. Nah, ini yang pertama. Yang kedua sifatun alal izzadin. Yang ketiga sifatun ala sirrin. Nah, ini kita harus mengerti bagaimana menerangkan dan mengangkat dan meninggikan, memohon kepada Allah supaya dia berikan ketinggian pada jasad, yaitu dengan adanya nurani yang diberikan martabat. Kalau Allah berikan martabat pada nurani, maka diri kita adalah nur ilahiyah, penampakan kesucian Allah. Nah, inilah penangkapan suatu nuriyahnya Allah. Jadi dengan adanya martabat nur pada jasad, maka kemampuan ruh alam akan di bawah kemampuan nurnya, karena ruh itu berasal dari nur. Tapi kalau nur ini tidak ada, bermakom dan berderajat, maka ruh yang ada di diri kita yang bisa diliputi oleh nafsu ini akan membawa kita beringkar kepada Allah. Nah, ini maka pertama wajib kita meninggikan dan mensucikan dan meninggikan derajat nur. Nah, ini dari subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang pertama menatap kepada nurnya. Yang kedua memberikan derajat kepada zatnya Allah, wujudnya adalah rohani. Ya, ini adalah keinsanan diri. Nah, kalau ini tidak ada derajat zat dan rohaninya, belum menjadi rohaninya Allah. Nah, ini sebelum dia berkodrat zat, maka kita tingkatkan, memohon kepada Allah diberikan martabat pada zatmu ya Allah yang rohani jadi diriku. Itulah rohaninya kita, dan diberikan martabat zatnya Allah. Nah, gitu. Yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Yang ketiga, ini adalah martabat dan kedudukan batin Allah pada nyawa kita. Nah, ini sangat penting sekali karena ini adalah huluhiyahnya kodrat. Jadi bagaimana nyawa kita ini menjadi nafas. Naf itu adalah aku, na aku, fa itu batin, as itu sesungguhnya. Jadi bagaimana supaya yang menjadi ruh selama ini yang kita pakai menjadi kodrat batin bagi Allah yang disebut dengan nafas atau nafas, ya. Na itu aku, fa batin, as itu diri yang sesungguhnya, batin yang sesungguhnya. Jadi terangkatlah kemuliaan tadi. Nah, gitu, terangkat kemuliaan sehingga yang berdiri menghadap Allah itu sebuah diri yang pantas. Nah, ya, sebuah diri yang pantas. Karena pantasnya diri yang tidak ada sama Allah berupa wujud tubuh, maka jangan membawa wujud tubuh yang nyata seperti kita pakai sekarang ini. Karena ada sifat muatnya yang sangat banyak. Hobi nonton, hobi nyanyi, hobi kemana, itu muat manusia itu banyak yang bersifat daripada Allah sendiri. Tapi itu muat. Jadi padahal yang menghadap ini adalah sahadah langsung. Maka kita melihat bagaimana kodrat perjalanan daripada rukun. Kalau rakaat sudah tahulah kita semua itu. Cuma kalau yang dikatakan rukun, tidak semua orang itu bisa tahu. Karena sujud, sajid, dan masjid, 3 ini. Artinya siapa yang sujud, apa itu sujud, di mana itu sujud.
Nah, ini dalam mengangkat 3 martabat tadi perlu kita betul-betul saksikan dikala kita sujud itu. Ya, benar-benar kita menyaksikan dikala kita sujud, melihat amaliyah di dalam kodrat sirnya tadi. Jangan hanya kita mampu melihat amaliyah, tetapi mampulah melihat kauliyahnya di dalam. Bagaimana interaksi batin kita di saat kita sujud menatap kepada 3 kodrat tadi. Insya Allah itu akan sampai kepada Allah. Karena Allah apa? Allah hanya bisa mendengar apa yang kamu lihat. Maka penterjemahan yang sampai kepada Allah itu akan beda. Penterjemahannya akan sampai dan berbeda. Nah, ini juga harus betul-betul kita hayati dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bertajalinya sebuah diri kepada Allah dengan makom-makom hakikat. Itu seperti kita lihat syarat sah solat itu ada 3. Ya, fikli, kauli, kolbi. Itu semua orang tahu. Tapi menetapkan dan mendirikan tidak semua orang itu mampu. Fikli itu sangat luas. Bagaimana mendirikan diri batinnya Allah berkauli di pada suatu alam lam alif, atau dikatakan dengan alam diri, alam sukun. Nah, gitu, lam alif ya. Nah, bagai alam lail kalau namanya. Nah, bagaimana kita masuk di alam sukun itu? Nah, ini yang dinamakan alam kabir. Jadi kalau kita bisa menata itu lebih baik, belajar dengan baik, salat ini indah sekali, sehingga kita bisa bercengkrama dalam rohani kepada Allah, yaitu menetapkan kewajiban kodrat umatnya kepada wujudnya sendiri. Nanti kalau kita belum bisa menampilkan penyempurnaan kodratnya dalam berwujud kepadanya, tidak akan mungkin sampai. Karena ini solat tajalli dirinya langsung, tajalli diri rahasia, ihram. Itu diri rahasia, itu diri zat, itu diri batin. Nah, sementara yang bertajalli di sini ada 3 kodrat. Adalah wujud rahasianya, dan ini adalah zat yang maujud, dan di sini adalah tajallinya. Dan perjalanan ini harus bisa kita pelajari dengan baik. Gitu. Kalau enggak bakal bisa solatnya sampai kepada Allah. Apalagi kita telah mengkaji bagaimana Allah menjadikan dan menghisap solat kita. Kalau solat ini dari masjid dibawa lagi pulang, tidak dihisap oleh Allah dengan cara kita mentakbirkan hisapnya tadi, maka kita tidak akan ada hasilnya. Gitu. Akhirnya banyak merugi. Karena sendiri tidak bisa menghisap, melaksanakan amal hisapnya. Nggak mungkin dia tunggu dulu kita mati baru dihisap. Amal yang pertama dihisap adalah amal solat itu, tapi bukan sesudah kiamat. Nah, gitu. Kalau sesudah kiamat, apa kata nilai barokah, hidayah, karomah, hidayah, barokah? Nggak ada tidak. Kalau memang itu sudah kiamat. Tetapi yang kiamat itu sifatnya alam, kiamihi itu sifatnya umat, hidup tapi mati, mati itu dalam hidup. Nah, itu baru benar sifat kodratnya Allah pada umat. Jadi dengan demikian kita benar-benar menjalani rukun-rukun daripada kehakikatan tadi. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Cobalah sama-sama kita memperhatikan dulu, meningkatkan awal ini, bagaimana supaya muncul kebenaran tertinggi dulu, yaitu mendapatkan hikmah solat. Kalau hikmah solat ini sudah dapat, alhamdulillah, kemudahan itu sangat banyak, ya, kemudahan. Nah, seperti bagaimana moto yang pernah saya sampaikan, ya, moto yang saya sampaikan, dengan mengenal Allah hidup akan indah, dengan mengenal ilmu ibadah hidup akan terarah, dengan berilmu kepada Allah semua akan mudah. Nah, itu jadi berusaha kita meningkatkan pemahaman yang hakiki dalam tajalli yang hak.
gitu ya, mendapatkan diri yang hak dalam tajalli ibadah yang hak menuju Tuhan yang hak. Insya Allah mabrur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dijalankan dengan baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita belajar bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita, tentu dengan meningkatkan kajian nilai diri. Nah ya, bagaimana meningkatkan kaji nilai diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.